Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi yang cerah, pagi yang indah, matahari tersenyum. Menyampaikan salamnya untuk kita semua. Ya, sabda alam. Kita lanjutkan lagi kajian-kajian kita dalam rubrik yang sengaja kita kemas dalam suasana santai, yaitu mampir ngombe. Mampir ngombe pagi ini akan aku beri tajuk adalah apakah Bible dan Al-Quran bertentangan ketika berbicara tentang langit dan tiang, ya. Ini sebuah perenungan lama yang aku lakukan dan aku ingin membagikan kepada kalian semua sebagai sebuah bahan yang sepertinya dan semoga saja, ya, menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan bersama. Ya, beginilah ya, pagi-pagi perlu kehangatan, jadi minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ini orang yang terlahir dari background eksak, ya, dan suka menggunakan rasionalitas itu untuk melakukan sebuah pengamatan-pengamatan dalam bidang apapun, ya. Namun demikian, meskipun aku seorang yang background eksak, alhamdulillah ya, karena suka baca itu sih, aku juga banyak belajar tentang bahasa, ya, khususnya tentang sastra. Dan itu kalau kita sudah berbicara tentang sastra itu indah sekali, ya. Banyak karya-karya sastra yang itu ditelurkan dari putra-putri bumi pertiwi ini, itu sesuatu yang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Baik kalau kita bandingkan dengan sastrawan-sastrawan yang ada di India sana misalnya, ya. Ternyata sastrawan-sastrawan kita juga dari bumi pertiwi ini, dari Nusantara ini juga hasilnya itu sesuatu yang membuat kita terkesima. Oke, ternyata sekarang aku merasakan sebuah keberuntungan, ya. Kenapa dahulu aku suka gandrung belajar sastra? Ya karena pada dasarnya aku juga suka seni sih, ya. Makanya rambutnya gondrong. Jadi apakah bisa disimpulkan bahwa para nabi itu juga seniman, ya? Karena semua para nabi itu nggak ada yang rambutnya seperti orang keluar dari salon, kecuali Kanjeng Nabi Isa dalam perspektif teman-teman saksi Yehova, ya. Mereka tidak pernah menggambar. Aku banyak buku-bukunya dikasih teman-teman saksi Yehova. Mereka tidak pernah menggambar sosok Yesus itu dalam rambut yang gondrong tergerai begini, ya. Apapun alasan mereka, ya itu harus kita hormati, itu pilihan. Tapi setauku sih para nabi itu gondrong, ya, gondrong. Kanjeng Nabi Isa itu gondrong, Kanjeng Nabi Muhammad itu gondrong, nabi-nabi dahulu juga gondrong. Makanya tidak terlalu salah apabila ada sebuah, ya katakanlah sebuah penyemangat bagi laki-laki yang suka gondrong, sehingga dia mengatakan, bahagialah anak laki-laki yang gondrong karena dia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, tapi ini mungkin nggak universal, ya, hanya berlaku pada kami-kami yang suka gondrong. Oke, kembali ke masalah sastra. Dalam kitab suci, teks-teks apapun dia, dari Bible yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Jadi kalau kita sebut Bible itu berarti kita melingkupi keduanya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu Torah dan berikutnya, Perjanjian Baru itu Injil dan berikutnya. Kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian terakhir, Al-Quran, ya. Di mana dalam kitab-kitab itu tersebar bahasa-bahasa yang itu bahasa sastra. Makanya kemarin sudah aku jelaskan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sebuah syair, itu tidak benar. Meskipun di dalam Al-Quran itu ada yang bisa
dianggap sebagai sebuah bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa sastra yang itu cenderung syair. Begitu juga dalam Al-Quran itu banyak informasi-informasi sains, tetapi Al-Quran tidak bisa dikatakan sebagai buku sains, tidak bisa. Begitu juga sejarah masa lalu, kita sudah jelaskan tentang Tempus Delicti ya di unggahan yang kemarin. Dengan demikian apakah Al-Quran bisa disebut kitab sejarah? Tidak bisa juga. Begitu juga kenapa di dalam Al-Quran tidak tertulis Kanjeng Nabi itu lahirnya di mana, tahun berapa, bapaknya siapa, ibunya siapa, terus sunat atau enggak, ada lagi yang tanya begitu ya. Ya memang tidak ada, karena Al-Quran bukan buku autobiografi seorang yang bernama Muhammad yang diangkat menjadi Kanjeng Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa sih Al-Quran itu? Ya kalau bahasa-bahasa khususnya sih supaya kalian gampang memahami ya. Aku tidak lalu serta-merta merujuk ke dalam Al-Quran dulu ya, tapi secara harafiah, secara gampangannya saja, Al-Quran itu adalah ya firman Allah itu. Kenapa ada sejarah, ada pengetahuan sains, ada pengetahuan apa lagi tadi? Sejarah, sains, sastra. Ya karena dia ditulis oleh Yang Maha Tahu. Begitu saja, kan sederhana. Ini firman, Al-Quran itu firman dari firmannya Yang Maha Tahu. Sehingga kalau di dalamnya banyak ilmu-ilmu pengetahuan, ya itu sesuatu yang wajar. Makanya aku pernah diskusi dengan seseorang yang dia mengatakan begini, ada seorang tokoh ya dari Prancis itu namanya lupa, bukan Maurice Bucaille atau apa gitu, aku lupa namanya. Kan begini, kalau guruku itu tidak mau mengatakan bahwa tidak mau mengatakan Islam itu agama, tidak mau. Dia mengatakan bahwa Islam itu din. Sementara kita mengatakan bahwa Islam itu agama gitu. Memang ini masalah bahasa sih ya. Din itu apa, agama itu apa. Nanti kan din juga belum selesai, ada milata. Ketika di zaman Kanjeng Nabi Ibrahim itu tidak ada din yang digunakan milata. Makanya orang Islam itu, kami ini pengikutnya Kanjeng Nabi Muhammad disuruh mengikuti milata Ibrahim. Itu kan berkembang lagi. Cuman yang aku mau sampaikan, seorang tokoh Prancis mengatakan bahwa dia tidak setuju kalau Islam itu disebut agama. Kan menarik lagi, kan? Jadi apa? Islam itu apa? Dia bilang begini, Islam is civilization. Jadi ketika kita berbicara Islam, maka kita harus membaca Al-Quran karena di sana sumbernya, ya. Dan Al-Quran itu memuat segala permasalahan, makanya dia gunakan civilization. Jadi Islam itu yang bersumber pada Al-Quran itu, di mana Al-Quran terdapat segala informasi yang baik sains, sejarah, sastra, apalagi tadi ya, ekonomi juga ada ya, bagaimana mengatur tentang kehidupan kita dalam berekonomi ya, itu lengkap. Maka pemikir Prancis ini mengatakan bahwa Islam itu bukan agama, dia bilang. Karena begini, kalau Islam itu sebuah tubuh dan agama itu sebuah pakaian, maka agama itu terlalu sempit kalau dia harus dipakai oleh Islam. Maka dia tentunya dia berbicara Islam kan merujuk Al-Quran. Tentunya dia juga baca Al-Quran lah. Ya, mana bisa orang berbicara tentang Islam tanpa baca Al-Quran. Begitu juga mana bisa kita berbicara tentang Yahudi, Nasrani tanpa kita berbicara Torah, tanpa kita membaca Torah dan kita tidak membaca Injil, kan sesuatu yang tidak mungkin. Jadi dia menggunakan kata Islam is civilization. Jadi Islam itu kemasyarakatan, civilization ya. Dijelaskan lagi menjadi Islam itu adalah sebuah peradaban. Kan ya pendapat orang ya silakan saja. Dia mengatakan bahwa Islam itu peradaban, karena kalau dibilang Islam itu agama itu terlalu sempit. Sebuah baju yang bernama agama kalau dikenakan kepada Islam itu yang begitu luas. Maka dia mengatakan Islam
itu adalah sebuah peradaban. Oke. Kemudian dari apa yang telah aku sampaikan tadi tentang sastra, itu kita harus hati-hati loh ketika kita berbicara tentang pendapat kita dari apa yang kita baca dari teks-teks yang tertulis yang untuk saat ini adalah dari Al-Quran dan dari Torah Perjanjian Lama ya. Seperti aku bilang tadi, Torah sebetulnya cuma 5 kitab ya, tapi ini kitab pengikutnya, bukan di Torahnya ya. Nanti di Mazmur dan di Ayub gitu. Apakah pernyataan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentang tiang dan langit itu sesuatu yang bertentangan, harus diposisikan berhadap-hadapan, atau sesuatu yang bisa dirukunkan? Ya. Karena secara informasi, kalau kita pahami dengan tekstual tanpa masuk ke dalam kontekstualnya, itu bisa menjadi sesuatu yang salah untuk bisa kita simpulkan. Oke, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi mungkin ada yang tidak setuju kalau aku bilang kebetulan ya. Karena tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini katanya. Aku tiap pagi, tiap subuh kan baca ya. Lihat tadi ini bacaanku sudah sampai surat Al-Anbiya ya, dan aku tertarik sesuai dengan apa yang aku bicarakan tadi tentang langit tadi ya. Itu di ayat 30 dan 32 surat Al-Anbiya 21 ya, nomor ayatnya 30, dan nanti kita langsung ke 32 ya. Ini perikopnya adalah bukti-bukti kesalahan kepercayaan orang-orang musyrik. Yang 30 mengatakan begini. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu ya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapa mereka tiada juga beriman? Gitu ya. Artinya di sini semakin membuktikan kepada kita kalau kita berbicara tentang Allah itu berbicara tentang ciptaannya, bukan dengan zatnya. Karena kita tidak akan mampu menembus ke sana. Zat ya, aku sudah jelaskan tentang zat Allah ya. Jangan terus nanti disalahpahami lagi seperti zat cair, gas dan padat. Makanya lain diksi itu lain pemaknaan. Seperti katakanlah derajat. Derajat itu apa? Teksnya derajat, tapi konteksnya bisa beda-beda. Derajat kalau dalam militer itu kepangkatan. Ada yang jenderal, ada yang mayor, ada yang kopral. Ya. Kalau di dalam suhu itu tingkat panas. Derajat Celcius, derajat Fahrenheit. Ya. Di dalam amalan juga itu ada. Bahwa kita orang-orang yang semakin memacu amalan-amalan baik kita, maka derajat kita di mata Allah juga semakin tinggi. Ya, jadi macam-macam kata derajat. Seperti juga kata zat. Itu lihat konteksnya. Kalau kita berbicara tentang Allah, tentang zat Allah, lalu itu dikontekskan seperti yang Anda memahami bagaimana zat padat, zat cair, dan gas. Itu kan jangan seperti apa yang kalian pahami, terus kalian mendeskripsikan Allah itu dalam wujud materi. Itu sesuatu yang salah. Jadi kalau kau yang mabuk, jangan orang diajak mabuk gitu. Ya sudah, mabuk aja kamu. Ya. Kamu minum, kamu mabuk ya. Mabuk aja, jangan ajak-ajak orang untuk mabuk. Karena apa? Kami tidak memahami bahwa Allah itu sebagai sesuatu yang physically. Itu tidak boleh. Jadi tidak ada kesalahan ketika zat itu direduksi menjadi padat, cair, dan gas. Tidak begitu. Oke? Sekarang kita berbicara tentang langit ya. Surat 30 ini telah dikompir kebenarannya dengan teori Big Bang, dan kita sudah pada tahu lah ya, kalian bisa cari.
Dan berikutnya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ini juga bisa dikonfir ya. Contohnya kejadian manusia itu dari air. Masalah air yang seperti apa itu nanti butuh keahlian ya. Dunia-dunia genetika, dunia-dunia kedokteran, dunia-dunia medis yang semua itu berhubungan dengan baik itu anatomi ya, baik itu semualah yang tentang kehidupan ini. Jadi itu membutuhkan ahli-ahli tersendiri. Oke, kemudian yang ketiga dua, dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Ini juga sudah dibenarkan oleh sains ya, bahwasanya kalau langit itu bolong, itu bagaimana nanti sinar matahari bisa, lapisan ozonnya itu bolong ya, bagaimana sinar matahari itu dengan sinar ultraviolet atau apa bisa menembus langsung, itu yang itu akan menjadi masalah juga bagi kehidupan kita. Artinya bahwa langit sebagai atap yang terpelihara itu juga sains telah membicarakannya dan mengkonfirmasi kebenarannya. 30 20 ya. Nomor ayat 30 dan 20 dari surat Al-Anbiya ini sesuatu yang akan aku perlu untuk menyampaikan kalian, bahwa dia berbicara dalam kata-kata harafiah. Jadi di sini dia berbicara, dia maksudnya Allah itu berfirman dalam suasana yang harafiah, maka dia harus dipahami secara tekstual seperti itu adanya. Dan para saintis telah membuktikan, telah mengkonfirmasi kebenarannya. Harafiah, ya. Kalau harafiah itu dia tekstual. Makanya dalam kita membicara teks-teks, ya, itu kita sesuatu yang harus paham dulu. Ini harafiah atau metafora? Nah, di sanalah sastra itu berbicara. Lagi aku bilang, alhamdulillah dulu aku belajar sastra, jadi sekarang aku merasakan manfaatnya. Meskipun begitu, aku juga tidak selalu benar. Cuman paling tidak aku sudah memasuki tahapan apabila membaca teks. Awal kali aku yang harus tetapkan dulu, ini berbicara dalam konteks harafiah atau metafora. Nah, skill itu alat itu bisa aku miliki karena dulu aku belajar sastra dan sekarang amat sangat membantuku. Nah, ini nomor yang 30 dan 32 dalam surat Al-Anbiya ini berbicara dalam konteks harafiah, bukan metafora. Oke. Sekarang begini, kita berbicara sekarang ke perjanjian lama ya, ke perjanjian lama, yaitu kitab Ayub ya, kitab Ayub dan kitab Mazmur. Begini kitab Ayub mengatakan, Ayub surat 9 ayatnya 6 ya. Atau begini, Ayub pasal 9 ayat 6. Nanti kalau aku bilang surat bisa ada yang setuju, ada yang tidak ya. Ayub pasal 9 ayat 6 mengatakan, yang menggeserkan bumi dari tempatnya sehingga tiangnya bergoyang-goyang. Ya. Tiangnya bergoyang-goyang. Bumi ya bergeser, tiangnya bergoyang-goyang. Tuh. Kemudian Ayub 26:11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengah-cengah oleh hardiknya. Ya. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengah-cengah oleh hardiknya. Kemudian Mazmur 75:3. Bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Ya. Mazmur itu sebuah lagu pujian gitu ya. Kemudian Mazmur di 99:7.
Dalam tiang awan, ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Ada 4 ayat ketika aku hunting tentang kata tiang yang itu dihubungkan dengan langit dengan bumi, ya. Tetapi untuk konteks ini kita akan berbicara langsung, kita persempit lagi tiang yang dihubungkan dengan langit. Jadi seperti ini, ya. Seperti ini. Nih, ya. Sebentar, dia biar cari titik fokus dulu. Ini, ya. Nah, itu ya. Kita fokus di Ayub 26:11, ya. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Tiang-tiang langit. Kalian perhatikan. Apakah langit punya tiang? Nah, di sana nanti yang harus kalian cermati. Berikutnya, Mazmur 9:97. Dalam tiang awan, ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Ada tiang awan. Nah, karena langit dan awan itu sesuatu yang lebih dekat, maka kita juga akan diskusikan, ya. Cuman kita akan berfokus pada tiang-tiang langit, ya. Karena tiang awan ini juga menarik sebetulnya, tapi kita fokus saja nanti ke tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Oke. Jadi kalau aku beri seperti ini, ya. Sebentar, aku carikan lagi. Ya, ini ya. Ayub 26:11. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Menimbulkan sebuah tanda tanya, apakah langit punya tiang? Kan begitu. Oke. Selanjutnya, ya, kita cari lagi pernyataan di dalam Al-Quran, ya. Sebelumnya kita akan bicarakan dulu ini. Kita mampir dulu ke surat Al-Anbiya, ya. Lihat yang aku kasih tanda merah. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Nah, jadi langit itu nanti digulung, ya. Ingatlah pada hari langit kami gulung, ya. Jadi nanti langit itu akan digulung. Ini berbicara tentang eskatologi. Artinya ini adalah fiction, ya. Mohon dipahami, fiction itu bukan fiksi, ya. Kalau fiksi itu nanti ketemunya dengan fiktif lawannya, ya. Ini fiction itu sebuah yang eskatologi, yang kita belum sampai ke sana karena ini masih mudhore, ini belum terjadi, ya. Ya. Ini tentang eskatologi. Kita sekarang kembali ke sini. Ternyata di surat Ar-Ra'd dicatatkan begini. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, ya. Yang kamu lihat, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas aras, dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan, ya, makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakinkan pertemuan dengan Tuhanmu. Di surat Luqman, ya, ayat 10 itu, ya. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Perhatikan yang aku kasih tanda merah, ya. Lingkaran merah. Sebagaimana kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung, ya, di permukaan bumi agar bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa di bumi. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nanti kalau kalian mau konfirmasi silakan, ya. Kalian kan ada Al-Quran, silakan konfirmasi ke teks-teks Arabiannya, ya. Perhatikan, dia menciptakan langit tanpa tiang.
Jadi kata-kata langit tanpa tiang kalau kita explore dari Al-Quran itu ada di 2 ayat ini, ya. Sementara di surat Ayub dituliskan bahwa tiang-tiang langit bergoyang-goyang tercengang-cengang oleh hardiknya. Oke, pertanyaannya bagaimana kita akan mensikapi 2 pernyataan ini? Apakah sesuatu yang harus bersaling berhadapan atau sesuatu yang bisa dirukunkan? Ketika yang satu mengatakan tiang-tiang langit itu bergoyang-goyang, yang satu mengatakan bahwa langit tanpa tiang. Gimana itu? Ya. Coba aku minum dulu, kalian berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Diametral kan? Di kitab Ayub perjanjian lama, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Oh, langit ada tiang. Di Al-Quran tadi ya, yang di Ar-Ra'd dan di Luqman bahwa langit itu tanpa tiang. Yang satu ada tiang langit, satu tidak ada tiang langit. Apakah 2 informasi ini harus kita ketemukan dalam konteks yang saling diametral berhadap-hadapan? Kalau ini berhadap-hadapan, maka kemungkinan yang terjadi itu bisa jadi dua-duanya salah. Yang di Al-Quran juga salah, yang di perjanjian lama, di perjanjian lama aja aku bilang ya supaya lebih gampang menyebutnya. Yang di perjanjian baru salah, yang di perjanjian terakhir salah. Paham ya kalau aku bilang perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir ya. Ini untuk yang newcomer tolong lihat video-videoku yang lalu supaya nggak terlalu sulit untuk memahami istilah-istilahku ya. Jadi begini, di perjanjian lama dikatakan langit itu bertiang, di perjanjian terakhir dikatakan langit itu tanpa tiang. Apakah kedua pernyataan ini akan kita temukan saling diametral, saling berhadapan? Kalau itu yang harus kita lakukan, maka bisa saja akan menjadikan 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kedua pernyataan baik dari perjanjian lama dan perjanjian terakhir sama-sama salah. Kemungkinan berikutnya bisa jadi perjanjian lama benar, perjanjian terakhir salah, atau perjanjian terakhir benar, perjanjian lama salah. Itu yang mungkin. Kalau dua-duanya benar, itu apakah dimungkinkan? Jadi perjanjian lama itu benar bahwa langit-langit itu bertiang, perjanjian baru itu juga benar langit-langit itu tanpa tiang. Ya. Maka setelah aku amati kedua pernyataan ini, ternyata itu pernyataan yang bisa diketemukan dalam sebuah kebenaran yang sama. Ya. Lalu apa tools yang digunakan untuk mempertemukannya? Itulah yang aku bilang tadi, bagaimana kita harus hati-hati membaca teks-teks dalam kitab suci, ya. Sehingga kita bisa memahami mana yang harafiah, mana yang metafora. Begitu. Ya. Jadi ketika Allah menyampaikan firman-Nya lewat Ayub dan Ayub menyatakannya bahwa tiang-tiang langit itu bergoyang, itu ada dalam domain metafora. Ya. Itu metafora, tidak bisa dipahami secara harafiah. Seperti ketika aku menulis sebuah karya sastra, katakanlah aku berkata dalam karya sastraku itu, maafkanlah daku karena aku datang kepadamu tidak membawa cinta. Cinta itu telah tertinggal di kaki langit. Nah, kata-kata kaki langit itu harus dipahami sebagai sebuah metafora. Nilai-nilai sastranya itu kental sekali. Begitu juga di dalam kitab Ayub. Ayub berbicara dalam suasana metafora, bukan harafiah. Berbeda dengan apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran di kitab surat Ar-Ra'd dan Al-Luqman. Itu berbicara dalam harafiah.
bahwa langit itu tidak punya tiang memang. Bahkan ditegaskan seperti apa yang kamu lihat. Langit itu tidak punya tiang. Makanya kita itu kalau konteksnya Al-Quran ini ya, disuruh berpikir tentang zat Allah, jangan untuk berpikir tentang ciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang zat Allah. Ini kan mengajak kita berpikir. Lihat itu, bagaimana langit bisa ditinggikan tanpa tiang itu gimana? Apalagi nanti ketika hari kiamat dia digulung. Ya. Hari kiamat itu sebetulnya aku ulangi lagi harus dipahami sebagai hari berbangkit. Sebetulnya kalau kita mengatakan hari akhir itu lebih tepat itu dengan sa'ah. Ya. Cuman ya merubah budaya itu bukan sesuatu yang gampang sih ya. Kalian sudah terbiasa kiamat-kiamat gitu. Seperti kalau aku bilang seperti kemarin, seharusnya kita bilang itu barat tengah, bukan timur tengah. Tapi budaya sudah mengatakan itu timur tengah, maka aku kontra budaya, aku melawan budaya. Aku berusaha mengatakan kalau kita bilang Arab Saudi dan sekitarnya itu barat tengah karena kita berada di Indonesia, ada di sebelah timurnya, maka kita sebut sana barat tengah. Kecuali kalau orang Inggris bilangnya timur tengah gitu. Ya. Oke, kembali lagi. Terus bagaimana kedua ayat ini? Apakah ini saling bertentangan? Aku bilang tidak. Jadi pernyataan di dalam Al-Quran tentang langit dan tiangnya, ya, atau tiang dan langitnya. Begitu juga pertanyaan di Ayub, ya, tentang langit dan tiangnya atau tiang dan langitnya. Itu bukan dua hal yang berbeda, tetapi sama-sama menunjukkan sebuah kebenaran yang sama, yang dimana itu bisa dirukunkan ketika kita menggunakan tools yang disebut tadi sastra, ya. Bahwa yang satunya berbicara dalam tataran metafora, yaitu Ayub, dan Ar-Ra'd dan Luqman itu berbicara dalam tataran harafiah. Sehingga kedua-keduanya ini bukan sesuatu yang harus saling menyalahkan, tapi dia bertempur dalam satu kebenaran yang sama. Itu komentar aku tentang langit, ya, tentang tiang yang diceritakan oleh perjanjian lama dan perjanjian terakhir. Sehingga di sini tidak ada masalah. Berikutnya, aku pernah mengikuti sebuah katakanlah kajian yang itu diberikan oleh seorang doktor alumni dari Leiden, Belanda. Dia pakar Yesus sejarah, ya, dan aku setuju apa katanya. Kenapa Yesus kita bisa analisa? Karena dia masuk dalam lintasan sejarah. Karena dia imanen, dia tidak transenden. Dia bisa dianalisa. Tapi kalau Yesus itu dijadikan Allah, pertanyaannya bagaimana yang transenden itu akan kita analisa? Tidak mungkin. Tidak mungkin sesuatu yang terbatas ini bisa menganalisa yang tidak terbatas. Kita tahu yang tidak terbatas sebatas pengetahuan yang disampaikan ke kita. Begitu. Ya. Ketika beliau akan merukunkan pernyataan perjanjian terakhir dan perjanjian baru, nah ini bukan perjanjian lama lagi, ini perjanjian baru, ya, antara Injil dan Al-Quran. Sebetulnya bagaimana konteks tentang penyalipan Yesus atau yang kita sebut Kanjeng Nabi Isa, beliau menggunakan cara ini dan aku sejak lama itu tidak setuju, meskipun aku tetap menaruh hormat kepada beliau, ya. Beliau mengatakan bahwa ini sebuah sesuatu yang harus dipahami sebagai nilai-nilai sastra. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Cuman aku tidak menemukan sebuah pernyataan yang jelas. Yang harus dipahami dalam nilai sastra itu yang perjanjian lama, yang perjanjian baru atau yang perjanjian terakhir. Terus yang dipahami secara harafiah, historikal, itu yang perjanjian baru atau yang perjanjian terakhir. Itu nggak dijelaskan. Cuman begini intinya, bahwa supaya di antara kedua umat ini tidak saling terluka, ya,
tentang keimanan yang tidak saling terluka, maka diambil titik temu seperti itu, bahwa itu harus dipahami sebagai nilai-nilai sastrawi begitu. Dan aku maaf kalau untuk konteks itu aku tidak setuju, karena ada histori yang harus kita hadapi, dan Al-Quran siap menghadapi itu, karena Al-Quran mengkritik secara tegas bahwa bukan Yesus yang disalib. Dan itu aku akan selalu menunggu bila ada teman-teman Kristen yang ingin mendiskusikannya dalam sebuah diskusi ilmiah ya, di kampus atau di mana gitu. Jangan pakai zom-zoman, enggak suka aku ya. Kita ketemu di darat aja gitu. Itu menjadi sesuatu yang bagus. Bagaimana sebetulnya duduk persoalannya. Karena apa? Al-Quran itu berhadapan dengan kitab suci dan berhadapan dengan teks-teks historis. Jadi berat. Makanya orang Islam itu jangan blow on gitu loh. Nah, nanti kalau aku ngomong blow on ada yang protes lagi nih. Makanya jangan dipahami sebagai sesuatu yang dibidik blow on gitu. Wah, memang kalau blow on gitu aja ya jadinya kasar dia. Tapi lihat rangkaian narasinya ya. Aku ingin semoga teman-temanku, saudara-saudara muslim itu jangan blow on gitu loh. Kalau kamu blow on, kamu nggak bisa menjelaskan Al-Quran. Karena bukan main-main. Ketika berbicara Yesus tidak tersalib, Al-Quran itu harus berhadapan dengan dua kekuatan penuh. Satu kekuatan perjanjian baru yang mengatakan Yesus tersalib. Satu kekuatan historis yang itu ditulis oleh pakar sejarah, Plapous atau siapa itu ya. Itu menyatakan tersalib semua. Sehingga kalau kamu sebagai orang Islam tidak mau belajar, kamu tetap pada kebloonananmu, kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan secara ilmiah bagaimana di surat An-Nisa itu dinyatakan yang disalib adalah orang yang diserupakan. Gimana supaya itu bisa diterima sebagai kebenaran yang akademik. Maka pesan terakhir dari aku, banyak-banyaknya belajar, semoga blow on itu bisa hilang sehingga kita bisa menyampaikan dakwah kepada saudara-saudara kita lainnya. Itu pesan dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.